Halo Teknolovers, Indonesia resmi merdeka 17 Agustus tahun 1945. Rakyat pribumi akhirnya bisa memperbaiki nasib dari kekejaman para penjajah. Sebelum merdeka jadi negara kesatuan, Indonesia terbagi atas berbagai wilayah, dan setiap wilayah memiliki pemimpin masing-masing. Sayangnya tidak banyak yang tahu kalau ternyata Indonesia pernah punya banyak presiden dan bendera kesatuan. Bahkan, setelah resmi mendeklarasikan kemerdekaan pun, masih ada negara bagian yang belum resmi masuk Republik Indonesia. Nah, biar gak ketinggalan soal negara sendiri nih, yuk simak ulasan aku ini. Negara bagian Indonesia, 7 presiden, dan 7 bendera Indonesia sebelum Indonesia menjadi NKRI. Indonesia telah melewati perjalanan panjang sebelum terbentuk sebagai negara bebas penjajah. Konferensi-konferensi tingkat tinggi antara Belanda Indonesia misalnya, yang kerap dilakukan kesepakatan saling menguntungkan. Belanda mau mengakui kedaulatan Indonesia jika Indonesia menyetujui persyaratan, seperti merdeka dengan semua wilayah bekas jajahan Belanda di Hindia Timur kecuali Papua Barat dan beberapa perjanjian lainnya. Terbentuklah negara federal yang disebut Republik Indonesia Serikat atau RIS. Kala itu RIS memiliki 6 negara bagian, termasuk negara Republik Indonesia. NRI ini didirikan pada 27 Desember 1949. Wilayahnya mencakup seluruh wilayah Banten, 90% wilayah Sumatera, 75% wilayah Jawa Tengah, dan seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Ibu kota NRI berada di Yogyakarta. Soekarno menunjuk Asad Datuk Mudo sebagai presiden NRI. Sayangnya negara bagian yang tadinya jadi cikal bakal berdirinya NKRI ini dianggap hanyalah sebatas negara boneka Belanda yang berujung melebur dengan Republik Indonesia. Meski demikian, bendera negara ini sudah menggunakan warna merah putih. Tak banyak yang tahu jika Sumatera pernah memiliki wilayah bagian timur. Negara Sumatera Timur sebenarnya masih masuk wilayah bagian negara Republik Indonesia. Tapi, tepat 25 Desember 1947, rakyatnya memilih pisah dari negara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda. Ya, tak lain karena negara Sumatera Timur menilai negara Republik Indonesia hanyalah negara boneka yang dibentuk Belanda. Hal itu membuat masyarakatnya tidak ingin jika sistem pemerintahannya nanti atas keinginan Belanda sepenuhnya. Mereka ingin Sumatera Timur berbentuk persekutuan anti-republik dan merdeka sendiri dari NRI. Negara Sumatera Timur menaungi kawasan Sumatera Timur dan sebagian wilayah Riau, di mana wilayah ini berpenghuni suku mayoritas Melayu. Medan dipilih jadi ibu kota negara di bawah pemerintahan Presiden Tengku Mansur. Banyak kesultanan tergabung di dalamnya, seperti Kesultanan Langkat, Kesultanan Delhi, Kesultanan Serdang, Kesultanan Asahan, Kerajaan Tamian, Kesultanan Siak, Kerajaan Palalawan, Kerajaan Indragiri, Kesultanan Riau-Lingga, dan banyak lagi. Terdiri dari berbagai kesultanan, negara ini tidak memiliki Perdana Menteri. Kuning putih hijau dipilih jadi warna bendera mereka. Bukan hanya bagian timur Sumatera saja yang pernah mendirikan negara. Sumatera Selatan pun pernah mendirikan negara, tepatnya pada 30 Agustus 1948, beribu kota di Palembang. Negara ini meliputi wilayah selatan Sumatera, Bengkulu, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung. Belanda menyambut baik pendirian negara Sumatera Selatan, tapi lama-kelamaan negara yang dipimpin oleh Abdul Malik ini dinilai sangat lemah. Ditambah lagi Palembang kala itu sedang dalam keadaan tidak aman, baik itu soal proses politik yang dijalankan secara paksa, perekonomian sangatlah tidak stabil. Harga-harga barang di pasaran melambung tak sepadan kemampuan belanja rakyatnya. Nah, negara Sumatera Selatan pun memilih membaur dengan Republik Indonesia, bergabung pada 24 Maret 1950. Bukan rahasia lagi jika Indonesia terbagi atas bagian barat dan timur.
di mana penduduknya pun, terkhusus yang dari timur, sering mengatasnamakan berasal dari timur Indonesia. Negara Indonesia Timur pernah berdiri sendiri, yang kemunculannya bahkan lebih cepat dibandingkan negara Republik Indonesia, yakni pada 24 Desember 1946. Namun pada awal didirikan, negara ini bernama Negara Timur Raya. Barulah 27 Desember 1946, namanya resmi diubah jadi Negara Indonesia Timur. Ibu kotanya adalah Makassar, dipimpin langsung oleh Presiden Cokorda Gede Raka Sukawati. Benderanya terdiri dari 4 warna berikut. Presiden Cokorda menaungi wilayah Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku. Dahulu, negara ini paling banyak loh memiliki Perdana Menteri, di antaranya Najamuddin Daeng Malewa, Ida Anak Agung Gede Agung, Samuel Jusuf Marou, J.E. Tatengkeng, D.P. Diapari, dan Martirus Putuhena. Jika negara Indonesia Timur berdiri tahun 1946, 2 tahun kemudian negara Madura pun turut dibentuk pada 23 Januari 1948. Sebagian besar penduduk Madura awalnya ingin jadi bagian dari negara Republik Indonesia, namun akhirnya memilih merdeka sendiri. Hal itu karena Belanda melakukan intimidasi bermotif, yakni ingin memperkuat negara Indonesia Serikat. Pada akhirnya Belanda membuat pemerintah Hindia Belanda dan mengakui berdirinya negara Madura yang dipimpin oleh R.A.A. Cakraningrat pada 20 Februari 1948. Menaungi hanyalah Pulau Madura dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Pamekasan jadi ibu kota negara bagian dengan bendera hijau putih. Berikutnya ada negara Pasundan. Inilah negara bagian yang tergolong cepat menyatu dengan Republik Indonesia, yakni pada 24 Maret 1950. Tergabung jadi RI tak lama setelah negara ini berdiri pada 24 April 1948. Bagian barat Pulau Jawa jadi wilayah kekuasaan negara ini, beribu kota di Bandung. Sempat terpecah jadi 2 kelompok, satu kubu negara Pasundan federalis, yang notabene-nya mendukung Republik Indonesia Serikat, satunya lagi negara Pasundan Republikan yang jelas mendukung Republik Indonesia dan menolak keras berdirinya RIS. Presiden negara Pasundan dipimpin oleh R.A.A. Wiranatakusuma yang memang pro-Republik Indonesia. Jiwa nasionalis yang dimilikinya membuat ia dipilih Soekarno menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri pertama Indonesia. Next, ada juga loh negara Jawa Timur, didirikan 26 November 1948. Penduduk setempat menganggap bahwa pembentukan negara federal seperti itu tidak bakal bertentangan dengan sifat kebangsaan yang utuh. Mereka menilai negara bagian tetap mampu membantu kemajuan dan kemakmuran daerah masing-masing. Tapi, masyarakat Jawa Timur di bawah kepemimpinan RTP Ahmad Kusumonegoro mulai berpikir, jika negara federal alias negara bagian hanyalah sebatas memenuhi keinginan Belanda semata. So, negara Jawa Timur bergabung dengan Republik Indonesia pada 9 Maret 1950. Dahulu, ibu kota negara Jawa Timur adalah Surabaya. Benderanya sama dengan negara Madura, yakni hijau putih. Sekarang udah pada tahu kan negara bagian sebelum jadi Republik Indonesia? Pada akhirnya semua wilayah bersatu jadi bagian dari kedaulatan NKRI. Oke deh, sekian ya informasi aku hari ini. Yuk like dan share videonya. Sampai jumpa dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.